Shalom, jumpa lagi dalam We Are Sola Fide. Kali ini kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat Dewasa dan kita akan pelajari intisari selama sepekan pelajaran dari Sekolah Sabat ini. Kita akan bahas pada saat ini yaitu pelajaran yang ke-10 dengan judul Jalan Kebenaran dan Hidup. Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Nah, saat ini saya hanya ingin membahas dua hal yang menjadi krusial dalam judul kita, yaitu jalan dan kebenaran. Ya, Yesus adalah jalan dan Yesus adalah kebenaran. Kenapa sampai Yesus disebut sebagai jalan? Bahkan Yohanes 14 ayat 6 bagian B dikatakan begini, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, kelihatannya Bapak Ibu sekalian, ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat eksklusif dan hanya merujuk kepada orang Kristen, yang lain tentunya tidak selamat. Sebenarnya ini bukanlah perkataan yang eksklusif, tapi sebenarnya ini adalah perkataan kasih karunia daripada Yesus, yaitu hanya satu jalan keselamatan, yaitu Yesus. Itu saya akan jelaskan sedikit teologinya, kenapa sampai Yesus disebut sebagai jalan. Nah, yang pertama mari kita lihat. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, kita tahu cerita tentang Adam dan Hawa. Ya, Tuhan katakan bahwa di dalam taman ini ada begitu banyak buah, silakan kamu makan. Tapi ada satu buah pengetahuan baik dan jahat, jangan sentuh ataupun makan. Kalau makan, sentuh, pasti kamu akan mati. Nah, mati di sini adalah mati kekal, yaitu tidak ada eksistensi sama sekali, atau dalam kata lain, binasa. Tapi kita tahu bersama bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka mempunyai konsekuensi mati kekal. Dan kita tahu bersama dosa ini bersifat kekal. Sehingga setiap manusia yang lahir, turun-temurun bahkan sampai kepada kita mewarisi akan dosa ini. Dan kita sudah pasti binasa. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus mengambil peran itu yang seharusnya kita mati. Dia menggantikan kita atau menebus kita dari hutang dosa, yaitu kematian kekal. Di mana? Di atas kayu salib. Yang seharusnya manusia sudah terputus hubungan dengan Bapa karena dosa, di atas kayu salib Yesus mengembalikan jalan itu untuk manusia bisa mempunyai akses kepada Bapa dan juga mempunyai akses untuk jalan kepada keselamatan melalui darah Yesus. Untuk itu, tidak ada manusia yang bisa hidup dalam kesempurnaan moral selain daripada kasih karunia Tuhan yang menyanggupkan kita untuk hidup di dalam Yesus. Kita datang kepada bagian yang kedua, yaitu akulah kebenaran. Kalau Anda baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, yang menarik di sini adalah Yohanes menghubungkan kebenaran dengan tiga pribadi yang kita imani. Yang pertama adalah kebenaran datang dari Bapa. Yohanes pasal 8 ayat 40. Kemudian, ya, Yesus adalah kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Dan yang berikut, Yohanes pasal 15 ayat 26 mencatat, penghibur yaitu Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kita bisa mempelajari kebenaran itu hanya didapati di dalam Yesus yang diutus oleh Bapa, dan Yesus itu adalah kebenaran. Roh Kudus menyanggupkan kita untuk menerima akan kebenaran itu di dalam Yesus Kristus. Itu sebagai penutup saya mau bilang, kebenaran tidak akan didapati di tempat lain kepada manusia siapapun. Tetapi kebenaran hanya bisa didapati di dalam Yesus. Untuk itu tetap semangat dalam doa, rajin belajar firman Tuhan because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.